Isu ijazah Jokowi belum surut. Dalam 2-3 hari, para Jokowers, para termul, para pemuja, pendukung tiba-tiba beramai-ramai mengkaitkan isu ijazah ke Partai Biru. Ning iki biru sing tak maksud tuh Demokrat. Sementara dulu saat Jokowi bilang ada sosok besar dalang yang membackingi isu ini. Nah itu kan wis diklarifikasi tuh, yang dimaksud itu kan bukan Pak BY alias dudu saka Demokrat. Lu apa para pendukung Jokowi gampang lalen. Lupa ingatan, lupa ingatan. Ingatannya ndak panjang gitu loh. Apa wis do pikun, apa gimana lah. Ndak mungkin lah penggemar Jokowi itu pada ndak teringat bantahan yang disampaikan junjungannya. Bila tokoh sebesar Pak BY di belakang semua ini kan sudah dibantah oleh Pak Jokowi sendiri dari klarifikasi. Nek timbul gelombang yang sama lagi, kayak sekarang, apa partai pimpinan Mas Haye akan diam aja? Nek dipikir-pikir loh, ini para relawan sampai influencer, kayak sensi banget sih. Apalagi PMS. Iya nek wedok, nek konten kreatornya bikin analisis itu padahal cowok semua itu. Artinya enggak ngalami PMS kan. Tahu PMS. Ya gini ini kalau para pegiat media diisi oleh orang-orang yang enggak ngerti atau tidak menguasai hukum sama ilmu. Keberadaan mereka bak buih di lautan saja, ada ombak ke tengah, mak biu yang tengah. Rubuh-rubuh gedang kalau bahasa Jawanya itu. Berembus angin ke kiri, buihnya katut ke kiri. Terus ada hempasan ke tepian, yo busane ikut ke tepian. Lu aku dewe mbayangke. Jadi orang kayak mereka itu apa ndak capek itu batinnya, ndak lelah psikisnya itu pula ndak lelah itu loh. Loh kita semua terutama yang ndak kenal sama elit-elit itu mestinya kan ndak mudah percaya dengan isu-isu yang muncul. Loh kita harusnya punya standar nilai loh, ada prinsip meletakkan sikap demi kebaikan dan kebenaran. Yang jelas begini, Om Begawan bisa menemukan para cerucut-cerucut ini. Itu gampang grubya-grubyuk rono rene, katut rono katut rene. Level kompetensi mereka itu untuk mematahkan masalah itu tidak seberapa. Yang sering tak sebut, asumsinya keduren itu loh. Imajinasinya, halusinasi itu kebanyakan itu. Aja duur-duur, samplok pesawat tuh kapok. Akhirnya ya ujungnya fata morgana. Bayang-bayang saja. Nah konten-konten nyerang Demokrat itu ndak kuat, basis argumentasinya ndak kuat. Loh tapi masalahnya, kalau mau ngebahas ijazahnya Pak Jokowi dari sisi hukum dan pengetahuan, apa ya mereka mampu? Oh ada 2 tembok besar yang nyegati mereka. Yo, kalau mau nerabas 2 tembok besar itu adalah soal hukum. Yang kedua tentang metode yang menguji ijazah itu. Mereka orang tekan. Nah 2 hal ini tidak ada di mereka. Kemampuannya reneng. Cupet. Loh misal aja nih, channel di brojol, lalu ada agri, parah nih. Termasuk opung pas ngelak itu. Ngelak kok ngelak. Tidak ada isinya semua itu. Itu nama-nama channel yang memang sengaja tak pleset ke. Nek tak sebut channel aslinya ya senengan mereka. Nah tingkat imajinasi di konten mereka itu sulit buat kita ngerti. Lah nek ngompolers terbiasa dengar dengan yang berbobot yang saya sampaikan, lalu nyimak konten mereka pasti yo bingung. Isine mung cekikik, cengingisan, wis ora bagus. Makanya tidak ada asupan pengetahuan sedikit pun yang bisa mereka sodorkan untuk bertempur dengan opini yang ada. Loh, paling penak sebagai konten kreator buat mereka itu yang ngandelin otak-atik gathok. Ngarang bebas, orang mumet. Nah, lihat saja tuh. Kadang podcast sama Diana Pungki. Salah. Diana Pungki. Maksudnya Diana Murni. Kok Diana Pungki. Dapat ilmu apa dari Diana Murni aja? Yang bisanya ngelat-ngelet
Yang itu loh yang mau demo pakai kotang sama cawetok itu loh. Yang ngancam mau demo apa pakai celana dalam. Ini uang ya ora di norma belas ini. Dapat apa dari dia kalau dia diundang dalam podcast itu? Yang ngundang itu saya ngerasa cetok itu. Ya nggak sombong lah. Saya beda sama Om Begawan. Wingi wis do nyimak to, gimana aku pasang ngompol tentang analisis ijazah oleh Topi Merah. Mbok kira aku pas gawe konten Topi Merah, ora cekut-cekut sirahku. Waktu ngomong buku Jokowi's White Paper, orang geliar. Ya apa jane? Ning gandeng pikiranku bisa menerima, tak usahane mentransformasi. Wah, angel menibasa itu. Memindahkan atau menyederhanakan bahasa-bahasa jelimet yang ada di buku itu diganti dengan bahasa-bahasa sederhana supaya masyarakat paham. Gampang teh nompo itu. Dan berbasis ilmu. Lah mbok kira ngangkat isu ijazah apalagi masuk di kajian metode itu mudah diomongkan gitu aja. Oh, belum lagi kalau mau menampilkan visual sing tak maksud. Lah itu editor tim kami itu melu mumet antara sing tak omongke karo sing tak maksud tuh kudu klop. Kudu matuk. Sehingga masyarakat mudah memahami apa yang saya kupas. Masa bicara tentang metode fax painten, visualnya malah retina detection, kan ya beda. Intinya orang entuk mengsle, mengsle tahu nggak? Orang itu orang met itu. Lah nek mengsle kan ya ora penak, ora pas itu. Lah sing kaya ngono kuwi Jokowes, para pemuja, para termul, apa ya paham? Ora blas. Nah sekarang gini, berbagai pernyataan profesor hukum yang ngomong tentang ijazah, kan ya diserang kabeh itu. Sama wong-wong kuwi. Dituding mereka bayaran. Profesor bayaran itu. Kowe kuwi sing bayaran itu. Dipackingi partai. Kecewa ndak diajak Jokowi, cara mainnya gitu. Ora enek itu. Yang coba ngebantah sodorkan pasal-pasal atau langkah-langkah hukum apa buat ngebelain junjungannya. Orang ngerti mereka itu. Asal ngecebret tanpa basis ilmu yang ada. Nah, karena memang kapasitasnya segitu aja. Ya mung sak mene-mene tok itu loh. Lah para pemuja, para termul itu persis kancane Nobita. Film anak dari Jepang itu loh, yang animasinya tentang persahabatan manusia sama kucing. Lo kancane Nobita sama itu? Ya Doraemon itu. Lah Jokowes itu juga nama depannya Dora. Tahu Dora? Ya ora Dora dong, Dora mudeng. Diana Murni Dora Genah. Dora Toto, wis komplit apa-apa eneng. Dora semua itu. Koncone Doraemon kok. Ada yang bisa kasih tahu? Siapa sih seorang ahli hukum yang membela atau berada di sisi Jokowi dalam soal ijazah ini? Ini saya ngomong secara objektif. Saya tidak memusuhi Jokowi, saya tidak membela siapapun. Saya membicarakan faktanya aja lah. Dengan nalar dan pikiran, orang sekedar nyebret kok saya. Paling yang muncul ya Selvister Matutina yang sekarang buronan kejaksaan. Gitu. Itu DPO itu segera ditangkap tuh. Sarjana hukum yang malah ngidak-idak hukum. Lalu juga ada Leo Kumanan yang disebut sekarang jadi ketua Solmed. Gantiin posisi buronannya itu. Lu tak cari lulusan dari mana, nggak ngerti itu. Nggak ketemu datanya. Nah intinya dia seorang pengacara. Ahli hukum, selanjutnya si Tengil Nan menggemaskan tuh Adi Dermawan. S1 dari Tarumanegara. Terus lanjut S2 ke UKI Jakarta. Cuma kok perjalanan pengacaranya nangani kasus dan punya lembaga di Kepulauan Rio. Ademen. Sebelah. Loh karier orang itu memang segelap pendapatnya. Kalau bicara tentang ijazah Jokowi dibandingkan ahli hukum di sisi kita yang meminta agar perkara ijazah palsu diusut, kan ya tidak sebanding. Loh nek perlu tak baleni neh. Siapa saja yang pendekar hukum yang dorong penuntasan soal ijazah ini?
Lawang di perkara ahli digital forensik saja ya, yang membersama itu cuma Yosua Sinambela, tidak ada yang lain. Itu emang pelongo-pelongo orang ngerti ngawur tak sini. Mana mereka ya waktu debat dengan Roy Surya bisa menunjukkan sesuatu yang pasti. Nah, saya malah jadi gemes kok ini. Heran saya ini. Sedangkan di pihak yang meragukan ijazah selain ada topi merah, terus ada Roy dan kawan-kawannya, dan tentu yang tidak diragukan lagi ya Bung Resmond. Karya atau buku hasil tulisannya yang ngupas tentang teknologi serta dunia digital banyak banget itu. Dan karya-karyanya tidak hanya dibaca oleh orang awam, namun juga jadi buku pegangan mahasiswa. Ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing, sudah gak kehitung itu. Malah dijual juga di situs Amazon-nya. Udah ngerti ya Amazon, Ra? Gue ngerti ini sungai Amazon di Amerika sana. Ngerti apa itu Amazon. Jadi Amazon itu salah satu perusahaan multinasional Amerika yang fokus pada e-niaga atau komputasi awan atau streaming digital maupun kecerdasan buatan itu. Amazon itu bukan kependekan dari Ama Fadlizon, enggak. Amazon. Ngawur. Lah gimana? Sudah ngecek belum judul-judul buku karya Pak Mas Bang Resmond itu? Engko nek mudeng maca judulnya mesti ora paham. Ini begawan kadang-kadang meleset tekan ke titik. Gagas para termul itu loh, mumet saya tuh. Misalnya nek tulisan MySQL, macane piye aja? Terus maksudnya apa? Bingung toh? Nah, kuwi gunemane MySQL. Apa kuwi MySQL? Ya sinau dhewe ya, bukan rake. Aja takon karo aku. Aku bukan dosen lah. Baru tahu kan? Rekam jejak Bung Resmond ini, Bung Resmond Sianipar ini, nek dibandingkan banyaknya karya Bung Resmond sama isu di luaran yang katanya ijazahnya palsu, dinilai bukan lulusan Jepang, kira-kira masuk akal lah. Yang nuduh itu loh. Yang nuduh Bang Resmond ijazahnya palsu, ya sementara kita tahu, kuliah di Jepang itu ora gampang. Disiplinnya setengah mati loh. Kalau lulusan Indonesia, lulusan bukan dari Jepang, mungkin enggak dia seproduktif itu. Percaya enggak bila buku Jokowi White Paper jadi karyanya. Jokowi itu ya sudah bukan kepala negara loh. Omongan atau sikapnya secara kenegaraan sudah tidak wajib diikuti. Apalagi di soal ijazah. Bu ya pakai nalar yang jejek wae. Semua kelihatan kok sekarang. Dengarkan itu para termol itu. Para pemujanya Jokowi. Lihat saja orang-orang pendukung Jokowi. Begitu mereka tertimpa masalah. Tidak jelas. Tindak lanjut progresnya nggak jelas. Hukum kayak tumpul. Tidak bekerja dengan semestinya. Misalnya ada yang tahu kasus Immanuel Ebenezer Noel. Ada kabarnya. Tidak ngerti toh. Terus juga Sylvester yang jadi buron. Apa kejaksaan beneran memburu dia? Tidak jelas beritanya. Gimana dengan kelanjutan kasus dana haji? Chromebook yang bikin Mas Nadiem sama Gus Yakut terseret. Ada yang tahu? Sepi toh. Terus Kang Emil. Sama saja. KPK tiba-tiba kayak kendaraan habis bensin. Mandek important. Bandingkan dengan Johnny G. Plate, Pak SYL, ex-Mentan, Pak Tom Lembong, sampai Mas Hasto. Gercep, cepet banget tuh. Sampai vonis diketok palu oleh hakim. Yang beginian, apa kita masih mau gugu? Mau nganggep pengaruh-pengaruh itu terutama di penegakan hukum, sudah ada. Masih, Bung. Dan itu, mak-mak itu, yang suka memutar balikan fakta itu. Yang diserang malah PDIP, Mbak Mega, apa hubungannya? Pakai otak, mak-mak itu. Ya. Pakai nalar, pakai logika. Wah, cuma sembako aja kamu jadi termel. Repot ini. Gemes saya ini. Jadi masyarakat jadi miris dengan keadaan rakyat Indonesia. Banjir di mana-mana, ternyuh hati saya. Tapi termel itu nggak pernah punya perasaan. Lalu apa hubungannya sama konten-konten kreator yang ngebela Jokowi? Yang ngono kuwi. Siapa yang nggak lihat? Ini ada arahan. Memang ada komando yang masih bekerja. Sesuai telunjuk orang yang punya kepentingan. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin partainya Pak BY yang tidak ikut-ikutan tiba-tiba jadi tertuduh. Ketemu pirang perkara.
Ada yang menuduh Mas Roy bekas Demokrat. Ada karena Mas Roy memberikan jempol kepada AHY lebih baik dari Gibran, lalu dituduh dia yang ngebosin Mas AHY. Itu para emak-emak itu nggak pakai otak. Yang rada aneh, bila mau bales, kenapa nggak ke PDIP? Ora masuk akal tenan toh. Secara subjektif, Begawan, Jokowi itu agak berat buat nyerang Partai Merah. Iya. Padahal secara sejarahnya Jokowi dan anak-anaknya itu kan mengkhianati PDIP, mengkhianati Bu Mega. Dan jika mau yang jelas, yang tuduhan mereka harusnya, kenapa enggak nuduh ke PDIP yang benar-benar sudah dikhianati oleh Jokowi dan anak-anaknya. Demokrat kan enggak. Hanya dulu ada KLB Muldoko itu aja. Tetapi susah untuk menyerang PDIP. Mengapa? Sebab ya rakyat ngerti. Mau bagaimanapun jasa Bu Mega itu sangat besar pada keluarga Jokowi. Masa wis berkhianat sudah nyerang di Pilpres dan Pilkada, sekarang mau taruh lagi. Kayak mikir juga itu buat nyerang Banteng itu. Mesti pakai hitung-hitungan yang agak jelimet. Makanya dipilihlah partai lain yang mau dijadikan sasaran. Ya siapa? Ada yang tahu? Mengapa yang disasar Demokrat oleh para terbul-terbul itu? Ya? Termasuk PSI itu. Padahal yang nyindir ijazah palsu itu tidak hanya Demokrat. Ya. Ada politisi PKB itu Muhammad Koizin yang waktu rapat sama KPU dan ANRI itu yang menyebut tidak nyaman dengan isu ijazah yang tidak kelar-kelar. Ada Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman sempat bicara pedas tuh tentang ijazah anggota MK Pak Arsul Sani, hingga nyenggol perkara keberadaan kampus yang mengeluarkan ijazah segala. Kan ya sama saja, soal ijazah juga kan. Nyindir kan. Bahkan sekelas Golkar saja tidak mau pasang badan tentang ijazah palsunya yang dituduhkan ke Jokowi. Mereka lebih suka buat menyerahkan pada proses hukum di pengadilan. Itu beneran loh. Bukan karangan. Wong Mas Sarmuji itu wis bicara sejak lama. Yang tidak tahu Sarmuji itu siapa? Itu Sekjen Golkar. Pertanyaannya banyak kok yang membicarakan ijazah. Banyak, bukan hanya Demokrat aja. Kenapa yang diuber-uber aja Demokrat? Sementara Pak Beni Harman cuma ngomong atau memuji Hakim MK Pak Arsul Sani yang berani menampakkan ijazah aslinya di depan umum sambil bilang nggak kayak yang lain. Untuk membuktikan ijazah aslinya Pak Arsul Sani itu. Lu cuma bicara gitu doang loh. Eksesnya bisa kemana-mana. Demokrat digeruduk oleh Jokower. Orang genah tuh. Ya sudahlah. Anggap bae lucu-lucuan. Kan kancane Nobita. Doraemon, Dora Cetha, Dora mikir, Dora jelas itu. Nanti kalau saya bilang lebih lucu dari Sri Mulat, ono sing nesu ora Sri Mulat. Oke ya, salam Begawan, jangan salah paham. Yang jelas, jangan sampai kita jadi Dora Cetha, Dora mikir, Dora jelas, Dora gagas itu ya. Oke, salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.